تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewasiatkan pada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian agar kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjaga ketakwaan, kita perlu menempuh jalan kebenaran, jalan ketakwaan, dan di sisi lain kita harus menghindari jalan-jalan yang bisa menyesatkan. Sebagaimana kita meminta di akhir surat Al-Fatihah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita jalan yang lurus itu dan menjelaskan lawannya, yaitu jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Akhir-akhir ini atau banyak kita dapatkan di zaman di mana informasi tidak bisa disaring lagi, banyak pertanyaan dan banyak sebutan bahwa ketika gerakan-gerakan Islam memakai baju yang mirip orang Arab, memakai jenggot katanya seperti Arab, bahkan muncul penghinaan-penghinaan seperti perkataan mereka adalah kadrun dan seterusnya, kadal gurun. Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya dari orang Arab, memilih rasulnya dari orang Arab, memilih para sahabat adalah orang-orang Arab, kemudian dijadikan Jazirah Arabiyah yang lebih khusus kota Makkah dan Madinah sebagai tempat turunnya wahyu, apakah tanpa alasan sama sekali? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui pilihan kepada siapa Allah menjadikan risalahnya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari para malaikat itu utusan-utusan dan memilih juga utusan dari manusia. Artinya orang yang menjadi rasul, kemudian orang yang menjadi sahabat para rasul adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanatan min Bani Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Bani Hashim min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinana di antara keturunan Nabi Ismail dan memilih suku Quraisy di antara keturunan Kinana dan memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy dan memilihku di antara Bani Hashim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairul qulub fastafahu li nafsi wabta'asahu li risalati. Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba-hambanya
dan Allah mendapatkan sebaik hati itu adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memilihnya untuk dirinya dan Allah mengutus untuk membawa risalahnya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Tsumma nazara ila qulubil ibadi ba'da nabiyhi." Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati para hamba setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada khairal qulubi quluba ashabihi fakhtarahum wuzara'a nabiyhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan didapatkan sebaik hati adalah hati para sahabatnya, maka Allah memilih mereka untuk menjadi wazir atau penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dipilih, para sahabat dipilih, bahkan Jazirah Arabia dipilih. Kita sebagai orang beriman sebenarnya tidak perlu bertanya kenapa dipilih, karena Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat berkata, bagi kita adalah mengikuti. Tapi ketika subhat atau kerancuan di dalam agama tersebar, perlu kita sedikit menjawab pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih orang Arab untuk membawa ajaran Islam. Kita lihat secara letak geografis, semenanjung Jazirah Arabia menghubungkan benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa. Jadi menjadi titik penghubung antara tiga benua. Dari sini adalah letak yang sangat bagus ketika ajaran Islam merupakan ajaran yang difungsikan atau ajaran yang ingin disebarkan ke seluruh dunia. Ketika berada pada pertengahan tiga benua ini, maka artinya berada pada letak geografis yang sangat cocok dan pas sekali. Di sisi lain yang perlu kita pahami, orang Arab pada mereka belum dibangun peradaban. Persia memiliki peradaban, Romawi ada peradaban, Yunani ada peradaban. Adapun orang Arab, kebanyakan mereka orang Badu, orang-orang yang berada di atas fitrahnya. Artinya orang Arab itu masih bahan mentah. Ketika kita ingin membuat sesuatu, misalnya membuat ember, kalau sekarang kita akan mendapatkan di pasar ada ember dari bahan mentah dan ada ember hasil dari daur ulang. Nah, maka pasti kita akan menggunakan dari bahan yang betul-betul diambil dari alam. Jadi orang Arab dipilih karena mereka betul-betul masih murni, sehingga datang ajaran Islam kepada mereka adalah ajaran Islam yang murni. Kemudian di sisi lain kita melihat di antara orang-orang Arab, kita tidak mendapatkan kitab suci yang diturunkan, kita tidak mendapatkan para ahli pemikir dan filsafat. Jadi mereka tidak memiliki sumber pengetahuan. Maka ketika Al-Quran turun kepada mereka, sumber pengetahuan mereka hanya satu, adalah Al-Quran. Ini artinya apa? Ini artinya ilmu yang mereka miliki betul-betul murni ajaran Islam tanpa adanya campuran ilmu pengetahuan yang lain. Sering kita dengar kalau dikatakan atau ditanya, kenapa Islam itu turun kepada orang Arab? Pasti kebanyakan akan mengatakan karena orang Arab itu jahiliyah, karena orang Arab itu bahkan ada yang membunuh anaknya sendiri, karena orang Arab itu saling membunuh satu dengan yang lain. Tapi jangan kita lupa, di zaman itu semua orang jahiliyah. Di zaman itu semua orang saling membunuh satu dengan yang lain. Orang Arab itu adalah bahan mentah, anggaplah emas. Emas ketika masih di alam pasti bercampur dengan batu, bercampur dengan pasir, bercampur dengan tanah. Begitulah orang Arab, bercampur dengan kotoran-kotoran. Kemudian datang Islam membersihkan mereka, maka mereka menjadi bahan baku yang murni, dan bahan baku pada orang-orang Arab itu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membangun peradaban Islam. Orang Arab jujur, tidak mau berbohong. Orang Arab
mereka tidak bisa membaca dan menulis. Ini kelebihan juga. Kenapa? Ketika tidak bisa membaca dan menulis, mereka menghafal semua apa yang didengar. Ketika Allah dan Rasul-Nya menyampaikan ajaran Islam, mereka menghafal ajaran Islam tersebut dan bisa disampaikan kepada umat yang lain. Kemudian orang Arab memiliki jiwa keberanian dan pengorbanan. Ini penting sekali untuk menyebarkan dakwah ini ke seluruh penjuru dunia. Dan kita mendapatkan Islam di Indonesia ini karena pengorbanan dan perjuangan mereka. Di antara sifat orang Arab adalah memuliakan tamu. Dengan memuliakan tamu artinya mereka siap melayani. Ketika umat Islam atau agama Islam adalah rahmatan lil alamin, ini menunjukkan bahwa orang Arab siap melayani umat manusia. Kita kembali lagi ke pertanyaan kita, kenapa orang Arab dipilih? Karena letak Arab itu secara geografis berada di tengah. Kemudian orang Arab itu belum ada peradaban, belum ada sumber pengetahuan. Artinya ketika Islam turun kepada mereka, mereka itu adalah bahan baku yang mentah, yang belum diolah. Kemudian unsur-unsur yang dibutuhkan atau spesifikasi-spesifikasi yang dibutuhkan untuk peradaban Islam, untuk dakwah Islam terdapat pada orang Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah mengetahui kepada siapa dan di mana dan siapa yang menemani Rasulnya untuk menyebarkan dan membangun peradaban Islam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sedikit tahu tentang jawaban kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih orang Arab dan memilih lokasi semenanjung Jazirah Arabia untuk peradaban akhir zaman, untuk ajaran Islam. Pertanyaan lain, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran ini, menurunkan Al-Qur'an di dalam bahasa Arab? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di dalam bahasa Arab agar kalian bisa mengerti dan memahami Al-Qur'an itu. Lalu apa alasannya? Kita mencoba menjawab dengan jawaban yang mudah dipahami, insya Allah. Kalau kita lihat kitab suci agama lain dibaca oleh orang Indonesia, maka pasti kitab suci itu diterjemahkan dulu baru dibaca oleh orang Indonesia. Ketika kitab suci yang sama dibaca oleh orang Inggris, pasti dibaca dengan bahasa Inggris. Ketika misalnya di dalam bahasa Perancis dan seterusnya, kita mendapatkan kitab suci yang sama dibaca dengan bahasa yang berbeda-beda. Kita lihat Al-Quran, orang Bima, orang Sumbawa, orang Arab, orang Amerika, orang manapun juga, mereka pasti membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan yang pertama, kenapa bahasa Arab itu dipilih? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang universal, bisa dibaca oleh setiap manusia dan bisa dipahami oleh seluruh umat manusia. Yang kedua, kita harus memahami bahwa ajaran Islam ini adalah agama terakhir. Artinya agama ini akan harus terus ada dan terjaga sampai akhir zaman nanti. Coba kita di antara kita membaca buku tulisan dalam bahasa Melayu yang merupakan akar bahasa Indonesia 300 tahun yang lalu. Kira-kira ada yang bisa membaca? Yang mengerti bahasa Inggris, baca tulisan 300 tahun yang lalu atau mungkin 100 tahun yang lalu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Perancis, kita mendapatkan bahasa-bahasa itu dalam ratusan tahun saja telah terjadi perubahan yang sangat banyak sekali. Artinya, ajaran Islam yang harus tetap terjaga sampai akhir zaman membutuhkan bahasa yang tidak berubah-berubah. Anggaplah
perkataan Ibnu Abbas 1400 tahun yang lalu, perkataan Imam Asy-Syafi'i sekitar 1300 tahun yang lalu. Ketika kita memundur lebih dekat kepada kita, perkataan Ibnul Qayyim sekitar 700 tahun yang lalu. Yang lebih dekat lagi perkataan Ibnu Hajar, perkataan misalnya Al-Albani, yang sekarang kita mendapatkan bahasa Arab adalah bahasa yang sama. Jadi kenapa bahasa Arab itu dijadikan bahasa Al-Quran? Karena ini adalah ajaran terakhir, harus dibahasakan dengan bahasa yang terjaga kemurniannya. Kemudian yang ketiga, kenapa dipilih bahasa Arab? Bahasa Arab kalau kita perhatikan bahasa Indonesia sekitar 127.000 kata setelah tambahan-tambahan terakhir. Bahasa Inggris sekitar 600.000 sampai 1 juta kata, ada yang menyampaikan 1 juta. Bahasa Arab beserta pecahan-pecahannya ada yang menghitungnya sampai 12 juta kata berdasarkan pecahan-pecahannya. Dari sini kita mendapatkan bahasa yang lain itu seperti sungai, dan kita mendapatkan bahasa Arab itu seperti samudra yang sangat luas sekali. Dari sini jamaah rahimakumullah, kita bisa memahami kenapa Allah memilih bahasa Arab. Karena bahasa Arab bahasa yang universal, karena bahasa Arab adalah bahasa yang tetap tidak berubah, dan bahasa Arab bahasa yang sangat luas sekali. Kita kalau onta hanya mengatakan onta. Saya tadi malam sempat membaca di internet, dikatakan bahwa onta ini memiliki 1.000 nama, lebih dari 1.000 nama, yang dikumpulkan sekitar puluhan nama di internet tersebut. Begitu juga misalnya asad atau singa, kita akan mengatakan singa. Di dalam bahasa Arab itu ada yang menulis buku khusus nama-nama singa. Ini menunjukkan keluasan bahasa yang sangat luas. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita sudah memahami Allah menjadikan orang Arab di masa itu dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran adalah berdasarkan pilihan untuk membawa ajaran yang menyebar ke seluruh dunia dan ajaran yang akan tetap sampai hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.